Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mengucap syukur karena di minggu ini kita boleh beribadah. Kita juga boleh mengikuti perjamuan kudus sebagai peringatan akan kasih dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu mari kita akan membaca pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian juga perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan anggota tubuh Kristus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia-karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Amin. Saudara, kita patut bersyukur hari ini kita boleh memperingati karya Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Jangan takut, karena firman Tuhan berkata bahwa tongkat dan gada Tuhan itulah yang menolong kita. Saudara percaya kalau ada tongkat Tuhan yang selalu menolong kita? Ada amin saudara? Jadilah seperti imanmu. Mari kita akan pujikan satu pujian bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, jangan pernah lari dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah hidup di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Jangan cari jalan-jalan pintas, karena hanya Tuhan sebagai penolong yang setia. Apapun yang menjadi keadaan kita, biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Takut bimbang karena
saudara, Allah itu adalah tempat perlindungan yang tepat. Di dalam kesesakan sangat terbukti, pertolongannya sangat terbukti. Oleh sebab itu tidak ada alasan yang lain selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena Dia datang sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apapun yang menjadi keadaan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Dia Allah yang setia. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Apapun yang menjadi keadaan kami, biarlah kami mau tetap bersuka cita, karena kami tahu Tuhan, di dalam kami bersyukur ada kuasa, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang terjadi di dalam hidup kami. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih.
maupun duka, biarlah kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali cari jalan-jalan pintas, kalau kami seringkali lari daripada Tuhan untuk kami boleh mencari pertolongan yang lain. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk kami terus berserah dan bersandar kepadamu Tuhan, karena Engkau-lah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada, semua karena Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus memuji dan meninggikan Engkau, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Hati kami terus mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, kuangkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan telah jadikan bagi kami. Dan bagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu yang terus melandasi hidup kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang menerangi jalan hidup kami, sehingga kami terus hidup di dalam perkenanan Tuhan, sehingga kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini sekali lagi kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang enduro stamina. Enduro stamina. Enduro ini adalah perlombaan jarak jauh, biasanya khusus untuk mobil ataupun motor, di mana yang diperjuangkan tidak sekedar kecepatan, tetapi berbicara tentang ketahanan. Mobil mana yang bertahan paling lama dan paling kuat. Bahkan kita juga kenal ada namanya enduro oli ya, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang enduro stamina. Enduro stamina di sini kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, kalau kita baca, banyak sekali orang-orang yang memiliki stamina yang sanggup bertahan hingga akhir. Stamina yang kuat, stamina yang tangguh, bahkan stamina yang jauh melebihi dari apapun, dari kebanyakan orang-orang biasa. Walaupun mungkin kondisinya orang ini sudah tua, tetapi staminanya sangat kuat. Siapa? Kita tahu, Kaleb.
Kita melihat Kaleb di dalam usianya yang ke-85 tahun, dia masih memiliki stamina yang sama seperti pada saat dia berusia 40 tahun. Sadarkah saudara melihat bagaimana mereka menjadi orang-orang yang luar biasa? Hebat, kuat. Bahkan ada orang yang benar-benar memiliki stamina yang sungguh-sungguh luar biasa. Walaupun dia sendirian, dia bisa mengalahkan ribuan orang. Yes, Simpson. Dengan apa? Rangkelnya dia memukul dan membinasakan ribuan orang Filistin. Begitu orang-orang yang tangguh, yang memiliki stamina yang penuh dengan ketahanan sampai akhir. Bahkan di dalam rohani kita tahu Rasul Paulus begitu banyak tantangan, begitu banyak sekali tekanan di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap bisa berkata, aku telah berjuang, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah apa? Memelihara iman, memiliki ketahanan stamina rohani yang luar biasa. Di masa hidupnya, bahkan seorang raja yang luar biasa, Daud, kita tahu sebagai seorang raja dia tetap memiliki iman yang tidak melenceng kepada Tuhan. Sampai akhir dia selalu menekankan dia menjadi raja yang luar biasa. Ketahanan imannya, staminanya bertahan hingga akhir. Saudara, dan berita terbaiknya tidak hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang ada di dalam Alkitab kita, tokoh-tokoh ini tidak. Saudara dan saya pun bisa saja memiliki iman seperti ini, memiliki ketahanan stamina yang luar biasa seperti ini. Banyak sekali hamba Tuhan di dalam kondisi pandemi, mereka tidak menjadi lemah, tapi menjadi terus bersemangat. Pastor David Oyedepo malah membuka 11.000 gereja baru di dalam kondisinya yang seperti ini. Di dalam keadaan yang seperti ini dia berjuang, tidak lemah. Bahkan ada banyak lagi yang lainnya, mereka memperjuangkan dengan dahsyat. Jadi mari kita mempersiapkan ini, supaya setiap kita benar-benar bisa memiliki endurance stamina ini, stamina yang terus bertahan hingga akhir, stamina yang membuat kita tetap kuat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan endurance stamina ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan ketahanan stamina ini? Mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah namanya endurance stamina. Ketika berlari tidak menjadi lesu, ketika berjalan mereka tidak lelah, bersemangat. Karena apa? Kuncinya apa? Untuk memiliki stamina ini,
menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita harus menantikan Tuhan. Kalau ada dari setiap kita yang bisa naik ke level ini, ketika kita tidak akan pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu seperti yang ditulis ayat ini, berarti hidupnya orang itu benar-benar belajar menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan di dalam kehidupannya, tidak menjadi lelah, terus berusaha belajar rahasianya. Walaupun lingkungannya ketakutan, dia tidak takut. Ketika lingkungannya mulai depresi, dia tetap memiliki damai sejahtera. Bahkan dia bisa tetap tersenyum, tertawa. Walaupun mungkin hari-hari ini hatinya sedang bersedih, karena dia tahu kekuatannya. Ketika dia menanti-nantikan Tuhan, dia memiliki ketahanan, stamina. Saudara, ini luar biasa. Mulai sekarang mari kita belajar sungguh-sungguh untuk menantikan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam segala keadaan kita hari ini, ayo terus berjuang. Tetap menantikan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan enduro, stamina yang dari Tuhan. Ketika berlari tidak jadi lesu, ketika berjalan tidak jadi lelah, karena enduro, staminanya Allah mengalir dalam hidup saya dan saudara semua. Amin. Nah, sekarang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menantikan Tuhan? Piye caranya kita menantikan Tuhan itu bagaimana seharusnya? Yang pertama, nantikan Tuhan dengan tenang. Di dalam Ratapan 3 ayat 24 sampai 26 dikatakan seperti ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dan dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam adalah bagaimana kita menanti dengan tenang. Menanti tanpa kita harus gelisah. Apakah kegelisahan dan ketakutan itu bisa menambah ketenangan kita? Tidak. Semakin kita gelisah, semakin kita akan berpikiran selalu negatif. Semakin kita gelisah, imun kita semakin turun. Semakin kita gelisah, keputusan yang kita ambil pun seringkali salah. Tetapi di sini jelas bagaimana kita bisa menanti-nantikan Tuhan, supaya kita bisa memiliki stamina yang memiliki ketahanan yang tinggi, memiliki enduro stamina, adalah menanti dengan tenang. Semakin engkau gelisah, semakin engkau takut, itu akan mengeringkan kekuatan kita. Kita akan menjadi semakin lemah dan gampang kita terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang salah, untuk tidak mendapatkan hal yang benar. Di dalam kondisi hari-hari ini, yang saudara butuhkan adalah tenang, positive thinking, tidak gelisah. Karena apa? Dengan tinggal tenang, itu akan menarik kekuatan
kekuatan dari Allah untuk mengalir dalam hidup kita. Kekuatan itu akan mengalir ketika kita tenang. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ketenangan ini. Jadi mari kita menantikan Tuhan dengan tenang. Yang kedua, menantikan Tuhan dengan bersiap siaga. Tidak hanya tenang, tapi kita mempersiapkan diri kita. Lukas 12 ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Ketika ia datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, mempersilahkan mereka untuk duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudara harus mengerti, kita tidak hanya tenang tanpa melakukan apa-apa, tidak. Tapi di dalam ketenangan itu kita akan bisa mempersiapkan segala sesuatu. Bersiap siaga, menantikan Tuhan dengan sedia berjaga-jaga. Kapan Tuhan bergerak, responi. Ketika kita tenang, Tuhan berkata harus seperti ini, lakukan itu. Tanpa harus berpikir lagi apa. Karena apa? Saudara sudah tenang dan berjaga-jaga, menantikan apa yang Tuhan mau. Memastikan kita untuk kita berada di urutan yang paling depan, untuk siap menerima apapun yang Tuhan mau kasih buat kita. Are you ready? Yes God, I am ready. Gampangannya, saudara bayangan kayak orang di kolam Bethesda. Mereka bersiap. Ketika air bergoncang, mereka segera loncat, segera terjun. Yang bersiaga akan siap untuk segera masuk. Tapi yang mungkin lagi santai cuma ya wis tenang, tidak akan bisa. Bahkan Abraham, orang sangat luar biasa, dia siap sedia dengan apa yang Tuhan mau. Abraham pergi, langsung berangkat tanpa nunda. Abraham, serahkan anakmu, langsung dia. Pagi-pagi buta, bahkan dikatakan itu. Pagi-pagi untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, tidak nunggu lagi. Ini siap sedia. Saudara harus bersiaga, siap sedia. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menantikan Tuhan? Nantikanlah dengan iman. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan dengan iman. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Teguhkan iman saudara. Saudara harus mengerti, menantikan Tuhan butuh iman. Tidak hanya tenang bersiaga, tetapi juga perlu iman. Ini yang Tuhan mau buat kita. Kita bisa berkata, kita percaya kepada Tuhan pasti menyembuhkan. Kita percaya Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong. Tuhan akan menyatakan kuasanya menyelamatkan kita. Tetapi saudara harus benar-benar berdiri dengan teguh, dengan iman.
tantangan yang bisa menggoncangkan itu ketika kita menantikan Tuhan. Saudara harus tetap punya iman dan bertahan. Jangan lemah hati, jangan loyo, jangan tawar. Tuhan berkata, kuat dan teguhkan hatimu. Tetap percaya, tetap berjuang, tetap berperang, tetap melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan oleh kita. Mari tetap menantikan Tuhan dengan iman. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menantikan Tuhan? Yang pasti menantikan Tuhan dengan sabar. Saudara menantikan Tuhan dengan tenang. Saudara menantikan Tuhan dengan siap sedia, bersiaga. Saudara menantikan Tuhan dengan iman. Dan yang terakhir, saudara harus menantikan Tuhan dengan sabar. Ya, harus sabar. Yakobus 5 ayat 7-8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah tuh hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kesabaran adalah hal yang sangat vital dalam kita proses menantikan Tuhan. Menerima setiap janji Allah butuh proses yang namanya kesabaran. Saudara harus sabar. Ini penting, saudara. Petani menunggu hasilnya dengan sabar. Atlet juga harus sabar. Ketika dia mulai membajak tanahnya, mulai menabur benihnya, mulai menyiangi, mumpuk lagi. Kalau ada hama-hama dibersihkan, sampai akhirnya dia terima hasil sabar. Demikian juga dengan saudara dan saya, butuh sabar menantikan Tuhan. Sabar dalam berdoa, sabar dalam pengharapan, sabar dalam bersaksi, sabar melayani Tuhan, sabar di dalam bekerja, sabar dalam menaburkan benih keuangan kita, sabar dalam memperjuangkan iman kita, sabar ketika kita harus bergumul dengan sakit penyakit kita, sabar ketika kita harus ditinggalkan, sabar, sabar, sabar. Di saudara, tuaian itu muncul pasti. Di dalam prosesnya Tuhan, supaya kita bisa memiliki endurance stamina menantikan Tuhan, butuh tenang, bersiaga, iman, dan sabar. Biarlah kunci ini membuat kita bisa tetap terus bertahan selama kondisi pandemi seperti ini. Bertahan di dalam kondisi yang menjepit kita seperti ini, yang rasanya tidak enak. Tapi percayalah, kita mempunyai stamina yang mampu bertahan sampai akhir. Nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami tahu tidak mudah di dalam hari-hari ini. Tetapi firman-Mu hari ini berbicara bagaimana kami harus tetap bisa bertahan sampai akhir. Memiliki stamina yang terus bertahan. Di dalam kami memperjuangkan iman kami, pengharapan kami, kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap sampai kepada garis akhir. Dan tetap memelihara iman kami kepada Tuhan. Setia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas. Roh Kudus, Kau akan lebih lagi terjemahkan dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang siang ini mendengarkan firman-Mu ini. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus, sekalipun melalui online, tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja melalui perjamuan suci yang kita lakukan saat ini. Mari sebelum kita melakukan perjamuan kudus, selidiklah hati kita. Kalau tanpa kita sadari ada dosa, kesalahan, minta pengampunan. Kalau ada keganjelan, kepahitan, kemarahan, bereskan itu, supaya itu tidak menjadi penghalang untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita doa bersama. Bapa yang di dalam surga, kami akan mengikuti perjamuan kudus. Roh Kudus, selidiklah hati kami. Kalau tanpa kami sadari ada kami menyimpan kesalahan orang lain, kepahitan, ada dendam, sakit hati, jamahlah hati kami. Sembuhkan luka-luka batin. Kalau ada kesalahan, ampunilah kami. Kami mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sebaliknya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong supaya ada pemberesan di dalam hati kami semua bersama jemaat. Kami sadar perjamuan kudus ini melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sucikan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat ini jelas. Sekali lagi silakan saudara berdoa sebelum kita makan. Tubuh, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita, penyakit kita, kelemahan kita. Imani pengorbanan Kristus di atas kayu salib sempurna. Kami tidak tahu keadaan saudara. Hari ini mungkin saudara
lemah. Hari ini mungkin saudara sakit. Hari ini saudara mengalami masalah. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Karena korban Kristus sempurna. Imani supaya iman kita dipulihkan melalui perjamuan kudus ini. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kami dapat mengikuti perjamuan kudus sekalipun melalui online, tetapi tidak mengurangi untuk kuasa Allah bekerja. Sucikan ini roti dan anggur yang melambangkan korban Kristus. Di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Engkau ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama dengan iman. Sekarang kita angkat anggur di tangan kanan kita ke atas. Setetes darah Yesus sanggup memberikan kelepasan dan menyucikan kita dari dosa, penyakit, dan kelemahan. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Walaupun melalui online, kalau saat ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus, angkat iman kami, pulihkan. Di dalam Tuhan ada kemenangan, Kristus adalah kemenangan kami juga. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah firman itu yang terus tinggal di dalam hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau pujikan hatiku bersyukur. Kami bersyukur boleh mengikuti ibadah disertai perjamuan kudus. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita surgawi. Kekuatan yang baru turun mengalir dengan limpahnya. Diberkatilah kesehatan kita semua, pekerjaan ekonomi kita semua, pelayanan kita semua, rumah tangga kita semua. Diberkatilah kita semua yang percaya dan bergantung kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu apa yang kita kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan.